Di 60. Dari tiket aku ngawur. Ini loh. Celon beber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Hari ini meskipun malam, SDN Kapasan 5 ingin melaksanakan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas karena tadi siang sampai sore tim dari SDN Kapasan 5 masih menyiapkan sarana dan prasarananya untuk kegiatan PTM hari Senin tanggal 6 September 2021. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan ini akan memberikan gambaran bagaimanakah nanti apabila putra-putri dari Bapak Ibu semua akan mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Karena sudah hampir 2 tahun, ya, 1 tahun lebih atau mau ke 2 tahun, itu sangat berbeda lagi, ya, kondisinya sebelum adanya pandemi ini dan setelah adanya pandemi. Mulai dari anak dipersiapkan dari rumah untuk melakukan ada apa namanya ini, ada persiapannya, tidak seperti dulu waktunya normal, ya. Jadi ada persiapan khusus agar anak ini bisa mengikuti tatap muka dengan kondisi yang fit. Nah, itu ada persiapan khusus dari orang tua. Mengapa perlu adanya sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas ini? Untuk sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas, semua mengacu pada SKP 4 Menteri, di mana ada persyaratannya bahwa sekolah itu bisa melakukan tatap muka. Jadi di SDN,
Ya, maaf ya. Jadi ada persiapan tatap muka ini ada persyaratannya, yaitu mengacu pada SKB 4 Menteri tanggal 23 Agustus 2021. Di mana satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau dan kuning berdasarkan data satuan tugas ya penanganan COVID nasional ini, kita lihat di bahwa Surabaya sudah level 3, nah itu sudah diizinkan untuk melakukan tatap muka. Kemudian untuk yang kedua dari SKB 4 Menteri itu harus adanya vaksinasi. Ya. Jadi nanti guru-guru, semua guru harus sudah divaksin, itu adalah persyaratannya. Ya. Assalamualaikum. Ini tadi sudah. Oke, waalaikumsalam. 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 Yang tadi aja Pak Afif, tolong yang slide aja. Ya. Pak Afif, Bu Tia. Oh, nggih, Ibunda. Ya. Udah masuk Bunda dulu ya. mau ini dulu? Oke, ya. Saya dulu ya. Oke. Biar Bunda dulu untuk memberikan arahan ya. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya Bu Endang, Kepala Sekolah Kapasan 5. Bapak Ibu, saya ketemu terpaksa melalui Vicon, tetapi dengan penjenengan ketemu di sini pun tidak membuat saya ragu bahwa Bapak Ibu semuanya wali murid kelas 6A sama 6B yang tahun ini mendapatkan guru yang satu yang guru sudah lama, Bu Tia yang sudah penjenengan kenal semuanya. Kemudian yang satu lagi Pak Afif itu yang baru masuk Kapasan 5. Beliaunya dari Nganjuk. Itu ya Bapak Ibu. Yang pertama yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, supaya penjenengan semua tidak ragu dengan adanya pandemi ini, kemudian diawali dengan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan insya Allah dilaksanakan mulai tanggal 6. Tanggal 6 hari Senin. Bapak Ibu, melalui beberapa tahap sebelum SDN Kapasan 5 itu termasuk 3 besar, 3 sekolah dari 18 sekolah di Kecamatan Simokerto yang berwarna hijau, artinya yang boleh bertatap muka terbatas dengan catatan prokes tetap jalan. Syaratnya yang paling utama adalah Bapak Ibu memberikan surat izin untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Tanpa membuat surat itu, artinya tanpa anak penjenengan membawa surat pernyataan dari orang tua, dari Bapak Ibu, tidak bisa kami layani. Artinya, meskipun anak tersebut, anak penjenengan datang, murid saya itu datang di sekolah, bukan berarti
Siapa ya? Tolong dimatikan dulu ya, Bu ya. Bu, nanti ada sesi pertanyaan. Saya lanjut ya. Jadi apa ya Pak Afif itu kok anu ya, ke ribut ya. Coba matikan dulu mikrofonnya. Sudah? Saya lanjut ya Bapak Ibu. Tanpa membawa surat pernyataan dari Bapak Ibu, emang ya, artinya surat pernyataan yang pernah penjenengan buat dulu itu bukan tidak terpakai, bukan tidak laku, tidak. Tapi hari ini mulai dari pagi tadi saya ketemu artinya rapat 3 kali Bapak Ibu. Rapat 3 kali dengan kepala dinas itu sampai yang terakhir tadi selesai jam 17, jam 5. Saya baru pulang dari sekolah itu jam 5, selesai terakhir itu dengan Pak Kadis. Kaitannya dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Begini, selama di sekolah, maaf. Tadi sampai di surat pernyataan. Surat pernyataan itu harus diperbarui tanpa materai. Bapak Ibu membuat lagi tanpa materai yang tadi sudah di-share dari Bapak Ibu guru yang tadi. Kemudian besok itu bisa langsung ke Bu Tia sama Pak Afif, juga boleh melalui WA dikirim, silahkan. Terakhir di hari Senin ya Bapak Ibu ya, itu sudah harus terkirim di sekolah. Karena itu termasuk persyaratan surat pernyataan itu harus kita file. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa membawa itu sekali lagi tidak kami layani Bapak Ibu, ikut dari rumah saja. Kemudian Bapak Ibu perlu tahu bahwa guru dan tendik di sekolah kita semuanya tervaksin 2 kali. Tervaksin semuanya. Bapak Ibu juga tahu selama berada di sekolah, tanggung jawab penuh guru dan tendik untuk Bapak Ibu putra Bapak Ibu semuanya. Yang terpenting lagi tolong diberikan sarapan. Karena boleh pakai bekal, tapi tidak boleh jajan di sekolah. Di luar sekolah maksudnya, karena di sekolah tidak ada. Karena cuma 2 jam, maka takutnya dari rumah nggak sarapan, pingsan di sekolah. Ya Bapak Ibu. Kemudian putra Bapak Ibu itu tidak akan ditinggalkan selama di sekolah itu. Tidak ada guru yang mengajar sampai ditinggalkan kelasnya. Maksudnya seperti itu. Kemudian untuk jadwal pulang dan masuknya terjadwal ketat. Monggo Bapak Ibu boleh tidak mengizinkan silakan. Berarti ikut di rumah. Sehingga saya Bapak Ibu guru kelas 6 AB bisa menjumlah berapa siswa yang diizinkan. Kemudian kita bagi 4 karena 25%. Baik itu kelas 6A maupun kelas 6B. Kemudian per hari pertama itu ada simulasi yang akan dilakukan oleh wali kelas 6AB. Simulasi ini adalah bentuk divideokan, dikirim ke dinas. Untuk itu kami jadwalkan nanti Bapak Ibu wali murid biar tahu bahwa nanti disampaikan juga
oleh Bu Tia sama Pak Afif bahwa 6A masuk jam berapa dan 6B-nya masuk jam berapa supaya tidak datang bersama-sama. Oke, Bu Tia, Pak Afif. Siap. Ya. Kemudian apalagi ya yang perlu? Syarat itu sudah. Setelah tahu jumlah dari Bapak Ibu yang diizinkan dan setelah kami bagi 4, maka akan disampaikan timnya. Jadi masuk tim A, B, C, D. Disitulah akan jadwal kapan masuknya. Karena insya Allah Bapak Ibu, dari Kecamatan Simokerto itu cuma 3 yang warna hijau. Yang boleh tatap muka terbatas, artinya tidak ada tanda warna kuning yang memang perlu informasi dinas terus. Karena yang 3 itu adalah Simokerto 1, Simokerto 6, dan Kapasan 5 saja. Itu langsung warna hijau karena sudah melalui tahap persyaratan apapun yang diminta dinas kita sudah. Gitu. Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Monggo Pak Afif ditulis ya Bu Tia ya. Siapa yang bertanya ya Bapak Ibu? Untuk yang saya sampaikan tadi selama perjalanan dari rumah, tolong anak-anak selalu diperhatikan ya Bapak Ibu, mungkin diantar atau jangan lupa maskernya karena ini harus nanti Dia sama itu yang memberikan penjelasan. Maskernya harus bagaimana. Saya hanya membuat Bapak Ibu wali murid selama putra-putrinya Bapak Ibu di sekolah aman. Persyaratan yang memang sudah disampaikan dinas itu sudah kami penuhi. Selama pelajaran berlangsung, kami, guru dan tendik itu selalu mendampingi putra-putri Ibu, tidak bergerombol, jaga jarak, tidak meninggalkan kelas sampai waktu yang ditentukan. Bapak Ibu tentunya yang perlu dipahami, besok pagi saya masih ketemu lagi, ada rapat lagi jam 8 pagi, barangkali ada yang terbaru akan saya sampaikan lewat wali kelas untuk Zoom meeting kepada penjenengan. Kalau ada lagi terbaru tambahan dari ketiga kali rapat saya. Karena besok rapat dengan pengawas binaan. Pagi, barangkali ada yang tambahan baru, permintaan apa, dinas. Cuman yang saya sampaikan lagi, sekali lagi, tanpa putra-putri Ibu membawa surat pernyataan atau dari izin dari orang tua, tidak bisa kami layani. Mohon maaf itu, karena itu persyaratan dan harus surat pernyataan itu saya file. Ada memang yang lama, tapi perlu pembaruan. Jadi diperbarui tanpa materai. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau cukup jelas? Jelas. Ampun, ya. Terima kasih. Iki ibunya Desinta, Najwa.
Selamat kenal Bu, nggak pernah ketemu ya. Nah, Bu, iya, Ibu Nisa Cinta Tinggi. Ketemu di sini Bunda, ketemu di sini. Ya, yang kalau memang ada yang unek-unek yang mau ditanyakan, monggo bisa lewat Putih A, bisa lewat Pak Afif, jenengan. Kalau tidak atau telepon saya, kalau penjenengan memang wanita karir yang memang tidak di rumah, telepon saya Bu, enggak apa-apa, tanya, nggih? Karena memang sekarang kita dibatasi dengan tempat. Penjenengan boleh kapanpun telepon saya. Saya 24 jam kok Bunda. Mamanya Desinta, mamanya Nisa, kalau enggak ada pertanyaan yang muncul ini masih 2. Jadi yang lain juga saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afif dan Pak dan Bu Dia silakan untuk melanjutkan ya. Terima kasih Bunda atas pengarahannya. Sama-sama. Monggo Pak Afif untuk di-share yang slide-nya. Ini nggih Bu. Iya. Lanjut. Ya, persyaratannya tadi PTM itu sudah disampaikan oleh kepala sekolah, sudah divaksin, terus membentuk gas COVID, dan sekolah juga menyediakan sarana prokesnya. Dan untuk Surabaya, khusus Surabaya ini yang diizinkan itu hanya kelas 6, ya. Untuk kelas 1 sampai kelas 5-nya belum. Dan maksimal itu 25% dari jumlah siswa diizinkan. Dan minimal anak belajar di kelas itu 2 jam. Untuk berapa sesinya nunggu informasi dari dinas, karena Ibu Kepala Sekolah besok pagi masih rapat. Lanjut Pak Afif. Peralatan yang perlu dipersiapkan siswa, ya penggunaan masker 3 lapis, harus sehat dan fit. Nah, nanti selain dia sarapan, juga mohon diberikan vitamin putra-putrinya dari rumah. Juga mengantar atau menjemput peserta didik mengikuti prokes sepulang dari sekolah. Nah, ini bahwa biasanya kalau di sekolah prokesnya ketat, tapi di rumah sudah bermain tidak ada prokes. Nah, nanti setelah terkena misalnya, nah itu nanti takutnya yang disalahkan adalah sekolah. Jadi mohon kepada Bapak Ibu wali murid untuk menjaga prokes ketika pulang dari sekolah. Jika anak demam, anak tidak diperbolehkan untuk masuk sekolah. Jadi tidak usah masuk kalau sudah demam dari rumah, sudah tidak diizinkan untuk pergi atau
Ya, setiap nanti ini pembagiannya Bapak Ibu. Jika setiap kelas itu setuju semua, nah itu absen 1 sampai 10. Kelompok B absen 11 sampai 20. Kelompok C absen 21 sampai 30. Dan kelompok D absen 31 sampai 39. Nah, untuk jadwalnya juga kami belum bisa, ini ada jadwal sementara, mungkin gambarannya. Monggo Pak Afif untuk di contoh jadwal sementara. Kenapa kami dari SDNK Pasal 5 memberikan jadwal sementara? Karena belum fix ya, nunggu informasi dari dinas. Ini hanya contoh dan gambarannya saja. Misalnya Senin itu kelas A misalnya ya, kelas saya masuk jam 7 sampai jam 9, mungkin absen 1 sampai 10. Nah, atau mungkin Pak Afif selisih Jadi untuk jadi mungkin jadwal kita sementara atur untuk ya. Mungkin nanti akan dibedakan waktu masuknya Bu Tia. Contohnya Oh, gitu kelasnya ya. Bu Tia, nggih, pukul 7. Kelasnya saya nanti jam setengah 8 Bu. Untuk apa? Untuk agar tidak berkerumun ketika masuk kelas Bu Tia. Jadi untuk jadwal selanjutnya akan di-share di grup masing-masing nggih Bapak Ibu. Lalu untuk ketika pulang sekolah diharapkan siswanya segera pulang ke rumah. Jadi dia tadi bilang mengapa harus membawa bekal atau sudah sarapan? Karena ketika pulang sekolah siswa dilarang jajan atau membeli makanan di sekitar area sekolah. Karena takutnya ketika siswa berkerumun, membentuk kerumunan, ketika itu juga ada pengawas melihat, nah itu mungkin sekolahnya akan dibatalkan untuk pertemuan tatap muka. Takutnya ya, diharap untuk siswa-siswanya diaturkan untuk segera pulang ke rumah, pertemuan tatap muka selesai. Lalu untuk bagaimana? Baik, Pak Afif lanjut. Terus untuk pertemuan tatap muka terbatasnya, tadi diaturkan untuk grupnya terdapat 10 siswa pada setiap grup. Nah, sisanya bagaimana? Siswanya tetap mengikuti sekolah secara daring. Jadi sisa dari siswanya tetap mengikuti pembelajaran, tapi dengan daring. Jadi 10 siswa ke sekolah untuk pembelajaran klasikal atau di kelas, lalu sisanya mengikuti pembelajaran daring. Ini namanya hybrid learning, Bapak Ibu. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada videonya Pak Afif. Tolong ditampilkan video simulasi kita Pak Afif. Untuk hybrid learning-nya belum. Halo. Nanti akan Pak Afif upload di YouTube untuk selanjutnya. Nanti akan yang sementara lagi. aja nggak apa-apa Pak Afif. Oh, Pak yang Afif, sementara nggih. Hybrid learning yang sementara ya. Oh, iya. Sebentar.
Nah, mungkin untuk pembelajaran hybrid learning-nya seperti ini. Jadi siswa yang di rumah tetap mengikuti pembelajaran secara daring melalui Microsoft Teams, sedangkan yang Jadi di Bapak kelas Ibu, mengikuti ketika kan pelajaran ada secara klasikal. 29, tapi tetap belajar. Oh ya, Ya, ini jadi sudah tetap mau belajar bersama-sama. itu adalah gambaran nanti ketika sekolah. Monggo Pak Afif untuk dilanjut. Mungkin gambarnya seperti itu nggih, Bapak Ibu. Jadi 10 anak berada di kelas, sedangkan sisanya tetap mengikuti pembelajaran daring. Dan keduanya juga tetap mendapat tugas yang harus dikerjakan di rumah nggih. Mungkin selengkapnya nanti akan di-upload di YouTube, bisa ditonton oleh Bapak Ibu kalian. Monggo dilanjut Bu. Ya, terima kasih Pak Afif. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo. Untuk untuk pengumpulannya besok bisa dikumpulkan surat pernyataannya ke sekolah, atau kami dari kelas 6B biasanya ada di Ibu Nisa Citranti, nggih. Bisa dititipkan Ibu Nisa, nanti Ibu Nisa akan ke saya. Bagaimana untuk Pak Afif biasanya Pak Afif? Untuk kelas 6A nanti mungkin saya minta tolong dari ibunya Hamada. Di sini ada tidak nih? Kalau belum ada, Pak Afif bisa memberitahu lewat WA saja. Atau langsung bisa dikumpulkan di sekolah. Ya, Kalau atau tidak bisa langsung bertemu dikumpulkan Pak ke Afif, sekolah. bisa Ibu Anis atau Pak Eko, Pak Eko. nanti. Oke. Ya. Jadi tadi syaratnya adalah mengumpulkan surat izin atau surat pernyataan. Kalau surat pernyataannya misalnya belum dikumpulkan, belum membawa pagi itu, jadi anak nggak bisa masuk. Ya, misalnya absen 1 atau absen 1 sampai 10, ya, sudah siap, anaknya sudah pakaian, tapi lupa tidak membawa surat pernyataan dan tidak boleh masuk. Ya, harus membawa surat pernyataan. Ampun. Mungkin cukup Pak Afif. Ibu Tia, saya rasa Sosialisasi cukup. hari Nanti ini. apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan melalui saya dan juga Bu Tia di grup WA masing-masing gitu. Tanyakan langsung. Ya, di akhir mohon. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu yang menyediakan waktu untuk sosialisasi ini, ya kan. Tidak semua wali murid ya, bisa mengikuti ini, dan saya sangat apresiasi sekali Bapak Ibu telah menyediakan waktunya untuk mengikuti sosialisasi ini. Saya berharap nanti ketika tatap muka kita bisa melakukannya dengan baik dan lancar. Kenapa seperti itu? Karena ketika nanti kita tidak prokes ya, dan itu ketahuan oleh dinas, maka sekolah kita tidak bisa mengikuti tatap muka lagi. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga prokes biar anak sehat, tidak ada klaster-klaster atau yang tertular di sekolah. Itu. Jadi sangat penting sekali di rumah membekali anak sehat dan fit, ya. Jadi makan, ya, sebisa mungkin orang tua harus ngecek anak ini sudah sarapan, sudah makan, vitaminnya sudah apa belum. Nah, itu adalah tugas Bapak Ibu di rumah. Dan nanti ketika di sekolah sehat, ya, berjalan dengan lancar, ya insya Allah kita bisa melakukan PTM bahkan lebih dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Karena kelas 6 ini adalah tolok ukurnya.
Kalau kelas 6 ini berhasil, maka nanti kelas 1 sampai kelas 5 pun juga akan ikut PTM. Jadi saya mohon dukungannya untuk PTM di SDN Kapasan 5 ini kita jalankan bersama-sama. Kalau disuruh prokes di rumah ya harus prokes. Jadi anak-anak nggak sampai keliaran, nah di rumah diberi wawasan juga dari orang tua. Ya. Karena apa? Kelancaran ini tidak karena sekolah, tapi dari orang tua, guru, semua bersatu untuk melaksanakan PTM ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya rasa cukup untuk sosialisasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya.